Tiongkok dan India merupakan dua perekonomian yang sedang berkembang secara global. Pada awalnya pada tahun 1988, PDB nominal mereka hampir sama, dengan Tiongkok yang sedikit memimpin dalam hal paritas daya beli pada tahun 1990. Namun pada tahun 2023, PDB Tiongkok telah melonjak hingga 4,74 kali lipat dari PDB India. Secara luar biasa, Tiongkok berhasil mencapai angka 1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 2007, berdasarkan nilai tukar saat ini pada tahun 2024, Tiongkok berada di peringkat kedua dengan perekonomian terbesar secara global, sementara India berada di posisi kelima di dunia. Dan secara nominal, negara-negara ini menyumbang lebih dari setengah PDB Asia. Pertanyaan pentingnya, lalu bagaimana Tiongkok berhasil melampaui India dalam hal mengembangkan ekonominya? Terdapat 3 faktor mendasar yang mendorong kesenjangan ekonomi besar antara kedua negara ini. Dan di episode hari ini, kita akan coba membahas faktor-faktor apa saja yang membuat ekonomi Tiongkok melesat jauh meninggalkan India. Faktor-faktor yang mengungkapkan mengapa ekonomi Tiongkok bisa melesat meninggalkan India, salah satunya adalah faktor angkatan kerja. India adalah negara dengan populasi terpadat di dunia, namun tenaga kerjanya tertinggal dibandingkan Tiongkok. Tingkat partisipasi angkatan kerja India tidak hanya lebih rendah dari rata-rata global, tetapi juga tertinggal jauh dari Tiongkok. Pada tahun 2021, 75,8% populasi usia kerja di Tiongkok merupakan bagian dari angkatan kerjanya, termasuk yang sedang mencari pekerjaan. Sebaliknya, hanya 51,3% dari populasi usia kerja di India berpartisipasi dalam angkatan kerja. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perbedaan yang signifikan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan antara kedua negara ini. Jumlah pekerja perempuan di India jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Tiongkok. Dengan jumlah tenaga kerja perempuan di India hanya 24,6%, sedangkan tenaga kerja perempuan di Tiongkok mencapai 70,8%. Angka tenaga kerja perempuan India ini bahkan lebih rendah dibandingkan negara-negara dengan perekonomian yang lebih rendah. Misalnya Pakistan yang mencapai 26% dan Bangladesh sebesar 40%. Negara-negara berkembang lainnya di wilayah ini dengan perekonomian yang lebih rendah memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih tinggi. Sebagai contohnya saja adalah negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Laos, Thailand, dan Vietnam. Sementara populasi usia kerja di India sebanding dengan di Tiongkok. Perkiraan dari Asosiasi Ekonomi Internasional menunjukkan bahwa India memerlukan waktu 27 tahun lagi untuk mencapai target, dan diperkirakan India akan sebanding dengan Tiongkok pada tahun 2051. India tidak hanya menghadapi tantangan dengan rendahnya partisipasi angkatan kerja, tetapi juga dengan produktivitas tenaga kerjanya. Tingkat rata-rata sumber daya manusia di India yang menentukan produktivitas tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan kesehatan masih sangat tertinggal jika dibandingkan Tiongkok dan sebagian besar negara-negara di kawasan. Angka melek huruf di India pada tahun 2005 sebesar 61%, tertinggal jauh dari Tiongkok sebesar 90%, dan ini menentukan bahwa kualitas pendidikan di India masih relatif rendah. Situasi ini menunjukkan dividen demografi India akan tetap lebih bersifat teoritis dibandingkan praktis. Jadi sangat jelas bahwa meskipun India akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar, namun negara ini tidak akan mampu melampaui Tiongkok dalam hal jumlah angkatan kerja yang lebih besar dan pendidikan yang lebih baik. Dan faktor kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur seringkali menjadi salah satu faktor yang sering diabaikan. Padahal kita semua tahu bahwa infrastruktur sangat berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai contohnya saja adalah jalan yang luas dan terintegrasi.
Jaringan jalan raya di Tiongkok telah berkembang secara signifikan dari sekitar 50.000 km pada tahun 2000 menjadi sekitar 160.000 km pada akhir tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa hanya dalam waktu 2 dekade, Tiongkok menambah total panjang jalan raya sebesar 20%. Ini lebih panjang jika dibandingkan seluruh sistem jalan raya antar negara bagian Amerika Serikat yang terdiri dari sekitar 4-40% jalan. Namun, meskipun India juga telah menambah 3 kali lipat jumlah jalan raya di negaranya, akan tetapi jaringan jalan raya di India kurang berkualitas dan skalanya tidak begitu mengesankan. Jalan raya di India seringkali lebih sempit, kurang terpelihara dengan baik, dan hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan sistem jalan di India yang diperluas. Memang di atas kertas, India tampaknya memiliki infrastruktur jalan kumulatifnya lebih panjang, yaitu 5,9 km, melebihi Tiongkok yang hanya 4,6 juta kilometer. Akan tetapi, India juga memiliki masalah kepadatan jalan per kilometer persegi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Kualitas jalan di India sangat buruk, hanya 3% yang merupakan jalan raya nasional, dan 75% hanya berupa jalan raya 2 jalur. Kemacetan jalan di India juga disebabkan oleh kurangnya dana pemeliharaan, dan 40% jalannya masih belum beraspal, dan lebih dari 30% desa tidak memiliki akses terhadap jalan segala cuaca. Berbagai masalah termasuk kendala pendanaan dan masalah manajemen proyek telah banyak disebutkan sebagai penyebab kurangnya investasi jalan di India. Padahal, investasi pada infrastruktur jalan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan secara keseluruhan dalam perekonomian India yang memiliki surplus tenaga kerja dan pendapatan yang relatif rendah. Terlebih lagi, jalan yang baik tentu akan meningkatkan produktivitas dengan memfasilitasi kenyamanan perjalanan. Menyoroti potensi keuntungan ekonomi lebih lanjut melalui peningkatan pembangunan jalan, rantai pasokan dan transportasi barang yang efisien, mengurangi biaya transportasi, termasuk meningkatkan keandalan logistik yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dunia usaha. Dan faktor ketiganya adalah politik. Baik Tiongkok maupun India telah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Namun pertumbuhan Tiongkok sangat menakjubkan. Lalu apa yang menyebabkan kesenjangan yang signifikan ini? Kuncinya terletak pada perbedaan landscape politik kedua negara. Ada beberapa hambatan ketika pemerintah menetapkan suatu tindakan. Sebagai contohnya saja adalah pembangunan bendungan Tiga Ngarai, sebuah proyek pembangkit listrik tenaga air raksasa yang berlangsung selama beberapa tahun. Meskipun proyek ini telah menyebabkan lebih dari 1,2 juta orang mengungsi, upaya ini adalah untuk memasok energi besi yang menjangkau ke 10 provinsi dan kota, memfasilitasi transportasi sungai dan memangkas puluhan juta ton emisi polusi setiap tahunnya. Proyek ini menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang besar. Namun proyek ini telah mendukung cadangan energi dan menciptakan ribuan lapangan kerja di dalam negeri. Di sini dapat terlihat bahwa struktur politik otoriter di Tiongkok terbukti menguntungkan dalam melaksanakan inisiatif pembangunan besar-besaran di bidang-bidang tersebut. Sebuah skala yang kontras dengan landscape politik di India, yang dicirikan oleh banyaknya parlemen regional dan parlemen federal dengan banyak majelis. Meskipun sistem ini bersifat inklusif, akan tetapi hal ini menghadirkan tantangan bagi proses pengambilan keputusan pembangunan. Misalnya saja, Parlemen India telah mewacanakan selama 16 tahun untuk meloloskan reformasi rancangan undang-undang pajak. Namun dinamika politik di India menghambat investasi di bidang infrastruktur dengan hanya 1-2% PDB untuk infrastruktur fisik penting yang tidak mampu mengimbangi ekspansi ekonomi negara. Kurangnya investasi India dalam proyek-proyek penting ini telah menghambat kemajuan ekonominya. Dibandingkan dengan Tiongkok, sistem politik Tiongkok yang terpusat, pemerintahannya tidak takut berhutang untuk pembangunan infrastruktur dan telah memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan perekonomiannya melampaui kemajuan India. Dan ini adalah 3 alasan mendasar mengapa perekonomian Tiongkok berkembang lebih cepat dibandingkan India. Jadi bagaimana menurut Anda tentang beberapa faktor mengapa Tiongkok jauh meninggalkan India? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.